Halo coy, selamat malam lagi. Ini jamnya berapa ya? Ini aku hari ke 13 ya. Hari ke 13 membaca Alkitab. Ini yang aku baca itu TB2. Kita udah sampai di kitab. Udah selesai membaca sampai kitab Imamat. Kita sampai di kitab Imamat. Nah, setelah ini kita akan masuk ke kitab Bilangan. Sebelum kita buat sebuah pertanyaan, sudah 3 hari nih cuaca di Bali itu anginnya kencang ya, kencang kali itu, ngeri anginnya. Oke, di pembacaan hari ini aku temukan satu ayat yang menarik. Aku bacakan buat teman-teman ya. Ini Imamat 23 ayat 22. Pada waktu kamu memenuhi hasil tanahmu, janganlah kau sabit habis ladangmu sampai tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan pendatang. Akulah Tuhan dan Allahmu. Nah, itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Lalu di kitab Imamat juga ada istilahnya tahun Yobel. Tahun Yobel itu adalah tahun di mana tanah tidak dikerjakan, dibiarkan begitu saja. Apapun yang tumbuh di tanah itu menjadi milik orang miskin. Dan yang kedua, secara ilmiah memang disarankan sama pakar-pakar pertanian, tanah itu harus diistirahatkan di satu masa tertentu. Itulah menutup kitab Imamat malam ini. Pertanyaannya masih tetap sama. Apakah peraturan yang ditetapkan oleh Allah pada kitab Imamat dan Keluaran itu hanya mengikat orang Israel? Karena sejatinya, misalnya saya sebagai orang Kristen di luar orang Israel ya tidak ikut di dalam aturan Taurat di kitab Imamat ini ya. Itu pertanyaannya. Kalau pertanyakan ini sama ibu pendeta, dia kadang-kadang marah kalau menjawabnya. Tapi ya mungkin begitulah banyak dari antara para imam. Belakangan ini sepertinya kita itu jemaat kehilangan daya kritis, sebagai contoh ya, sebagai contoh. Atau mungkin tuntutan zaman juga. Yang ku ketahui tentang pertanyaan itu atau tentang penelahan Alkitab atau PHD kalau di HKBP, akan ada sedikit waktu untuk kepada peserta bertanya. Misalnya inilah ya, soal kitab-kitab di perjanjian lama ini. Kita itu sepertinya menerima saja, tapi jarang kita bertanya. Karena kita jarang bertanya, akhirnya kita nggak membacanya gitu loh. Kan karena kita tanya, karena misalnya ada si A nanyakan ini,
kita pun jadi kepo kan, akhirnya kita baca kan gitu, tapi udah nggak pernah lagi. Terakhir aku alamin itu di GMKI. Di GMKI itu setiap PA kadangkala yang memimpin PA itu pusing, apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh dan nyelekit. Apalagi kalau ada mendiang Bang Rucon, kalau ada yang kenal Bang Rucon. Nah, itu yang kulihat, itu yang sekarang terjadi, sehingga minatku aku lah ya turun terhadap pengetahuan Alkitab, karena kita sepertinya para imam-imam kita zaman sekarang ini sepertinya akan sangat takut kalau kita tanya. Ya, akan sangat takut kalau kita tanya. Khususnya yang Protestan. Tapi kalau yang di Katolik, beberapa kali aku komunikasi sama pastor atau frater atau bruder atau suster, itu mereka lebih terbuka kalau ditanya. Kalau yang Protestan itu dicai dong kalau bahasa Batanya. Kita bahkan dibilang apa ya, dilarang gitu lah, seolah-olah dilarang. Ya itulah kondisinya. Tapi ya beruntung teknologi sekarang itu memberikan banyak akses informasi, termasuk ada tantangan dari AI. Bisa besok jemaat nggak nanya sama pendetanya atau ulun hurianya. Besok jemaat akan menanya sama ChatGPT, sama DeepSeek, yang jawabannya lebih akurat. Itulah tantangannya. Jadi, yang menurutku, waktu di GMKI itu ada beberapa senior, gak usah aku sebutkan namanya, bilangnya begini, pendekatan membaca Alkitab itu harusnya pendekatannya sosiokultural, pendekatannya sosial dan kultural. Karena Alkitab itu apalagi Perjanjian Lama itu diberikan kepada orang Yahudi dengan adat keyahudiannya. Lalu tapi Injil kekristenan itu menyebar, dia sampai di luar batas-batas Yahudi itu. Nah, itu dia. Makanya kalau teman-teman yang awam seperti aku membaca kitab imamat itu, kitab-kitab Musa ya. Kalau bahasa Batak ada Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa, itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu. Kadang-kala kita menyerinyikan dahi ya, karena tidak relevan dengan zaman. Tapi aku yakin ada jawabannya, hanya saja mungkin kita harus mencari lebih banyak, lebih tahu. Satu misalnya yang udah bisa aku mengerti, misalnya mengapa Allah sangat mudah menerapkan hukuman mati. Akhirnya dengan bantuan beberapa buku dan tanya sana sini, akhirnya memang sejatinya manusia sudah mati. Itu jawabannya menurutku ya. Itu dulu teman-teman, hari ke 13 membaca Alkitab. Saya berharap banyak juga teman-teman yang mulai membaca Alkitab, karena isinya ternyata sangat menarik, apalagi di Alkitab TB2 itu terjemahannya lebih mudah untuk kita mengerti. Oke, Horas, selamat malam, Tuhan memberkati.